Shalom semuanya. Selamat pagi. Ada wajah-wajah sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita mau memuji Tuhan. Saya mau ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semuanya, kita angkat tangan. Hey! Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada Yesus takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita sebelum memuji Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, terima kasih
untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih buat segala sukacita, buat segala berkat, buat segala apapun Tuhan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, setiap permasalahan kami Tuhan, kami akan lepaskan Tuhan. Kami akan bawa Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi Bapa hari ini, di mana kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah kami Tuhan. Dan setiap lagu yang kami puji-pujikan ini Tuhan, biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yes, Engkau sungguh besar. Kami percaya dalam setiap lawatan-Mu Bapa. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita katakan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Saya undang semua untuk balik berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, benar Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami begitu memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau berharga Tuhan, Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan,
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mataku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu mengikut Engkau Tuhan. Kami mau selalu ikut dalam tuntunan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh kami puji Tuhan. Yes. Suakana anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita katakan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, Namun karena Roh-Mu Tuhan. Yes. Oh Yesus, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
selamat kami Tuhan. Yes, benar Tuhan, kami mau selalu mengikut Engkau Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh. Mengiring Yesus, itulah Yes, Kau jadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenang selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengarkan hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin yang nyaman, jadikan hamba yang kenang selalu. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus adalah permulaan dari semua pemulihan yang Kau janjikan. Dan melalui nama Yesus, kami bukan hanya beroleh keselamatan, tetapi kami dipulihkan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam proses keserupaan itu Tuhan, kami sadar bahwa kami perlu anugerah-Mu. Karena tanpa anugerah Tuhan, maka kami akan berjalan dengan kekuatan kami sendiri, dan itu adalah kesia-siaan. Kekuatan kami hanya bisa menjadi sebenar-benar kekuatan ketika kami sadar hanya oleh karena anugerah-Mu saja kami bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena penebusan darah Yesus bagi setiap kami dilayakkan. Dan itu sebabnya kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, urapi setiap kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama, saudara-saudara. Dan Surabaya makin panas, rasanya tidak kunjung turun hujan. Kita sudah merindukan hujan, tapi belum datang juga. Tapi bersyukurlah saudara-saudara, ada di tempat lain yang mereka merindukan matahari cerah. Mereka ada di dalam situasi cuaca yang tidak bersahabat. Jadi bersyukur untuk apapun yang keadaan yang kita hadapi. Dan puji Tuhan, shalom saudara-saudara.
Apa kabar semuanya? Baik, masih hidup? Puji Tuhan ya. Yang lalu minggu yang lalu retreat dan bisa berjalan dengan baik, kita mengucap syukur untuk itu semua. Sekali lagi mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin kurang sehat, kita doakan agar mereka kembali sehat karena mungkin cuaca, kecapean dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, di bulan Oktober saya ingin melanjutkan tema dari bulan Oktober. Sebenarnya nanti Oktober, November dan puncaknya pada bulan Desember, di mana Tuhan menaruh di dalam hati saya tentang keluarga, saudara-saudara, tentang keluarga. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang memprihatinkan yang terjadi, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, tolong slide-nya. Ya. Keluarga awal dari segalanya. Di dalam seri khotbah dalam bulan Oktober, hati Tuhan bagi keluarga, setelah kita belajar bersama tentang doa Tuhan Yesus, dan di dalam doa Tuhan Yesus, Yesus berdoa, kiranya datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Pertanyaannya, ketika berbicara datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, itu di mana, saudara-saudara? Tentu di muka bumi, tetapi secara konkret itu dari mana, saudara-saudara? Dan itu sebabnya di minggu ini saya bicara tentang keluarga awal dari segalanya, saudara-saudara. Keluarga awal dari segalanya. Mengapa, saudara-saudara? Berapa waktu yang lalu ada kabar-kabar yang membuat hati kita begitu tergoncang. Pada hari Rabu, ada dua hal yang paling tidak saya amati, saudara-saudara, beberapa waktu yang terakhir. Yang nomor satu itu adalah suicide atau membunuh dirinya sendiri. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, seorang mahasiswi dari sebuah universitas tidak jauh dari tempat ini kemudian ditemukan tidak bernyawa. Dan kira-kira gadis tersebut berumur 20 tahun. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, jam 10 pagi, seorang mahasiswa di sebuah universitas juga di Surabaya kemudian menyudahi hidupnya. Dan umurnya berapa, saudara-saudara? Umurnya 23 tahun. 23 tahun. Kemudian pada hari Kamis 3 Oktober 2024, seorang mahasiswa sebuah universitas di kota Semarang juga mengakhiri hidupnya di tempat kosnya. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober, seorang mahasiswi di sebuah universitas di Jakarta itu juga mengakhiri hidupnya, umurnya 18 tahun. Dan saudara-saudara, waktu saya coba melakukan survei kecil, ternyata di Indonesia sendiri ada peningkatan jumlah orang yang mengakhiri hidupnya, saudara-saudara. Peningkatan yang luar biasa, jumlah orang yang mengakhiri hidupnya. Dan yang ironisnya, saudara-saudara, ternyata bulan September tanggal 10 2024 atau 10 September itu adalah National Suicide Awareness Day. Jadi adanya kampanye untuk mengingatkan tentang bahwa ternyata di dalam survei bunuh diri termasuk kematian yang tertinggi, kalau saya tidak salah nomor 4 dari semua sakit penyakit. Ada jantung, kanker, dan bunuh diri itu nomor 4, saudara. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang kemudian kita perlu sebagai orang-orang percaya, paling tidak yang ada di Indonesia, kita perlu pasang telinga, pasang mata, dan
melihat kira-kira mengapa itu bisa terjadi dan apa yang kita harus lakukan. Dan akhirnya saudara-saudara, ini menunjukkan karena usia bunuh diri yang relatif muda, maka ini menunjukkan kesehatan mental sedang pada tahap yang mengerikan, tahap yang perlu perhatian, saudara-saudara. Itu berarti manusia makin lama makin keropos, makin rentan dengan tekanan. Dan kalau apa penyebab dari suicide, maka penyebabnya adalah depresi. Secara umum itu depresi. Tapi apa yang menyebabkan mereka depresi, saudara-saudara? Karena depresi atau stres itu sudah dari dulu ada. Tetapi mengapa orang makin rentan ketika mereka menghadapi stres, tekanan demi tekanan, lalu kemudian mereka mengalami depresi dan ada tanda-tanda orang yang biasanya nampaknya ingin memilih mengakhiri hidupnya, maka kita melihat tanda yang sama, yaitu bahwa pada akhirnya mereka tidak melihat adanya harapan, saudara-saudara. Tidak melihat adanya jalan keluar, tidak ada orang yang mendengar mereka. Dan saudara-saudara, itu fenomena yang luar biasa, yang mengganggu hati saya paling tidak. Masa sih kita diam-diam saja? Bayangkan kalau yang tidak ada itu adalah anggota keluarga kita. Bukan hanya malu, marah, kecewa, menyesal, saudara-saudara. Memang beberapa waktu yang lalu ada video kesaksian, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa depresi itu bisa datang kepada siapa saja karena tekanan bisa datang kepada siapa saja. Lalu yang kedua yang juga mengejutkan saya adalah gambar yang kedua. Apa gambar yang kedua itu, saudara-saudara? Ya, apa itu? Saya tidak tulis di situ. Apa? Selingkuh. Perselingkuhan, saudara-saudara. Indonesia ternyata menduduki ranking kedua perselingkuhan di seluruh Asia. Wah, ini bukan prestasi ini, saudara-saudara, ya. Nomor 2, nomor 1 mana, saudara-saudara? Nomor 1 adalah Thailand. Indonesia nomor 2. Dan waktu saya coba lihat lagi yang lebih mengkhawatirkan, bukan lebih mengkhawatirkan karena saya laki-laki kemudian kelihatannya lebih mengkhawatirkan. Kira-kira yang berselingkuh itu banyak laki-laki atau perempuan? Ya? Perempuan, saudara-saudara. 32%. Dan laki-laki 24%. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau dulu simbol-simbol perselingkuhan itu laki-laki digambarkan begitu ya. Tetapi saudara-saudara, sekarang itu angka begitu meningkat, macam-macam penyebabnya. Ada yang mengatakan oleh karena kesetaraan gender, maka wanita kemudian makin mandiri, dan begitu makin mandiri, pada akhirnya wanita kemudian dengan mudah untuk menyatakan perasaannya, menyatakan pendiriannya. Macam-macam, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saya melihat bahwa dua hal ini itu membawa kepada satu pertanyaan, itu dari mana, saudara-saudara? Itu dari mana? Next slide. Ya, next. Silakan. Dan keluarga adalah menurut saya salah satu jawaban. Lingkungan keluarga memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai yang baik terhadap anak-anaknya, sehingga nilai tersebut dapat menginternalisasi dan membantu anak menjadi pribadi yang utuh dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelum seseorang menikah, pada akhirnya kemudian menjadi tidak setia, atau sebelum seseorang bertumbuh dan menghadapi tekanan-tekanan hidup yang menyebabkan mereka depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri, saudara-saudara, keluarga menjadi satu tempat di mana semuanya ini harus diperbaiki. Lingkungan keluarga memiliki peran strategis, saudara-saudara. Karena modernitas, maka keluarga-keluarga menjadi semakin
penuh dengan tantangan dan tekanan. Keluarga awal dari segalanya. Keluarga adalah awal dari segalanya, saudara-saudara. Dan kenapa? Waktu saya melihat, bukan hanya meneliti saja secara umum, tetapi kemudian ketika saya memperhatikan firman Tuhan, ternyata ada pola di dalam firman Tuhan bagaimana bahwa keluarga itu penting. Dan bukan hanya penting, ternyata keluarga adalah awal dari segalanya. Awal dari apa? Awal dari masalah, tetapi di dalam keluarga juga di sana adalah awal dari solusinya, saudara. Awal dari solusinya. Mari kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari bagaimana nanti kita kemudian bergerak, paling tidak sampai akhir tahun ini dan puncaknya pada Natal nanti. Kita melihat yang pertama, slide yang berikutnya, yaitu dosa berawal dari keluarga. Kita perhatikan, saya paling tidak ada melihat masalah yang pertama ini, dosa berawal dari keluarga. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, kita tidak akan baca semuanya, tetapi disitulah kejatuhan manusia pertama yang terjadi di keluarga Adam. Ayat 6. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan di situ, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dosa pertama kali ada dan terjadi di dalam konteks keluarga. Kalau kita kadang-kadang kita berpikir, wah kenakalan remaja sekarang luar biasa, tawuran, geng motor dan lain sebagainya. Lalu yang terlibat geng motor kemudian dikejar, lalu dipelontosin ketika ditangkap. Dan karena mereka masih di bawah umur, kemudian diminta tanda tangan, orang tuanya jemput, dilepas lagi. Tetapi apakah sembuh? Tidak, saudara-saudara. Karena kita melihat bahwa apa yang terjadi itu hanyalah gejala. Itu hanyalah di permukaan, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi jauh di bawah itu semua akarnya di dalam keluarga. Saudara perhatikan bahwa konteks terjadinya manusia jatuh di dalam dosa adalah keluarga. Pada waktu itu istri Hawa kemudian dikatakan memberikan kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Kadang-kadang kalau diskusi tentang bagian ini, kenapa Adam mau menerima dari Hawa? Ada yang kemudian mengatakan, ya karena suami sayang istri. Kenapa Hawa dulu yang digoda oleh iblis melalui ular? Macam-macam ya. Wah ini gara-gara Hawa dan lain sebagainya. Wah Hawa tidak mau kalah. Ya ini gara-gara suami tinggalin Hawa sendiri. Tetapi saudara-saudara apapun itu Alkitab tidak mencatat secara detail. Tetapi yang detail di sini adalah Hawa mengambil buah itu dan menyerahkan kepada suaminya. Konteks keluarga. Keluarga ada kesepakatan untuk mereka jatuh bersama-sama. Kalau saudara-saudara sudah menikah, saudara-saudara tidak bisa mengatakan, ya itu kan istri saya, ya itu kan suami saya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, mungkin benar. Tetapi kalau saudara dan saya sadar bahwa kita ada di dalam sebuah keluarga, maka kita ikut ambil bagian. Dan saudara-saudara perhatikan bahwa awalnya Allah dan manusia menjadi satu keluarga di mana mereka ada di Taman Eden, Allah Bapa bersama dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, keluarga mereka kemudian disingkirkan di Taman Eden, dari Taman Eden. Keluarga sekali lagi, keluarga. Yang kedua, tragedi yang kedua, saudara-saudara, adalah kejahatan manusia yang sangat besar dan kecenderungan hatinya untuk membuahkan kejahatan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, maka di situ ada konteks keluarga.
di mana dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia dan mengingininya. Lalu kemudian dari situ kemudian lahirlah orang-orang raksasa dan seterusnya. Maka saudara-saudara, kita melihat ada konteks keluarga di sana. Dan ketika keluarga yang didasari oleh kecenderungan untuk melakukan yang jahat, maka juga melahirkan keluarga-keluarga yang demikian, yang pada akhirnya secara global dilihat oleh Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi perhatikan, dari perkawinan-perkawinan itu muncul orang-orang yang memiliki kecenderungan hati untuk berbuat jahat, yang pada akhirnya melahirkan masyarakat yang kemudian melahirkan satu area, bahkan bisa bangsa dan negara yang kecenderungannya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau saudara dan saya tidak peduli dengan keluarga, bagaimana kecenderungan keluarga kita, dan kita menganggap kecenderungan, saudara perhatikan ini. Alkitab menulis dengan lengkap kecenderungan itu apakah sudah terlihat muncul dalam perbuatan? Belum tentu. Itu adalah tendensi hati. Dengan adanya sosial media, di mana saudara dan saya bisa berhadapan dengan sosial media tiap hari. Hati saudara dan saya bisa dimuridkan oleh sosial media, dan tanpa sadar saudara dan saya akan punya kecenderungan yang pada akhirnya Kejadian 6 ini bisa terjadi, kecenderungan yang membuahkan kejahatan, saudara-saudara. Menarik, waktu saya amati kejahatan-kejahatan yang terjadi berapa waktu yang lalu, ada pembunuhan, sebuah perampokan dan diikuti oleh pembunuhan dari suatu keluarga muda yang kaya. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh orang yang berhutang dengan suami istri muda ini. Dan karena tidak bisa bayar hutang dan terus menerus ditagih hutangnya, satu kali timbul niat jahat. Dan niat jahat itu didukung oleh apa? Istrinya suka flexing, pamer. Dan salah satu yang dipamerkan bukan hanya traveling, beli barang-barang branded dan lain sebagainya. Salah satu yang dipamerkan adalah apa? Rumahnya, saudara-saudara. Rumahnya dipamerkan. Dan itu sesuatu yang kemudian seperti menjadi biasa. Dan ketika rumahnya dipamerkan, lalu dipelajari oleh orang yang punya rencana jahat ini. Dan akhirnya subuh-subuh mereka kemudian datang dan merampok, dan pada akhirnya kemudian terjadi pembunuhan karena para perampok ini sudah tahu letak di mana mereka menyimpan harta bendanya. Saudara-saudara, sosmed, saya melihat Kejadian pasal 6 ini, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya, bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan ini. Perhatikan kata melihat. Saya ini jadi terganggu karena di dalam Kejadian pasal 3 Hawa juga melihat. Nah, sekarang sosmed itu kita melihat. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa dimuridkan oleh sosial media. Berapa jam kita akan kemudian dimuridkan oleh sosial media, dan sebenarnya sosial media dengan logaritmanya itu karena dia meresponi kesukaan kita, bukan? Ya kan? Meresponi kesukaan kita. Kalau kita suka kuliner, maka kita akan suka buka-buka kuliner. Mau pergi ke Malang, kuliner apa aja, di-listkan, saudara-saudara. Dan karena dia membaca, sistem itu membaca, dan sebenarnya sosmed kita yang kemudian terus-menerus kita konsumsi, itu adalah proses kita dimuridkan. Dan sebenarnya, saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah tidak mencobai siapapun juga, tetapi kita dicobai oleh apa? Oleh keinginan kita. Kalau dulu
orang dicobai oleh keinginan harus ada triggernya, harus ada pemicunya lewat. Kalau sekarang saudara-saudara keinginan kita itu karena pilihan yang begitu detail, terperinci dan banyak, sekarang orang itu bisa mengumbar semua keinginannya melalui sosmed. Sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat itu bisa makin besar, saudara. Dan waktu saya pelajari kejahatan-kejahatan yang terjadi, kejahatan-kejahatan ini makin aneh. Makin aneh, saudara. Ini yang membuat, wow, ada kejahatan-kejahatan yang seperti tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi saudara, kejahatan itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Itu pasti sudah terjadi melalui kecenderungan, saudara. Kecenderungan. Waspadalah dengan kecenderungan. Tragedi yang ketiga adalah kesombongan manusia ingin menjadi pusat penyembahan. Dalam Kejadian 11, manusia kemudian berkumpul karena bahasanya satu. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Manusia kemudian merasa bahwa segala sesuatu dipermudah oleh karena kesamaan, bahasa sama. Dan mereka kemudian merasa bahwa mereka tidak perlu yang lain karena mereka telah menjadi satu, yang pada akhirnya mereka mulai membangun menara Babel untuk mencari nama dan membuat mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Apa sih kesalahan mereka? Kesalahan mereka, Tuhan kemudian melihat bahwa mereka bukan hanya sekedar cari nama, tapi mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah ras manusia yang paling kuat, dan bukan hanya paling kuat. Keberhasilan mereka pada akhirnya ketika mereka membangun menara Babel yang tinggi itu merupakan simbol bahwa mereka adalah berhala itu sendiri. Keberhasilan bisa menjadi berhala kita, saudara-saudara, sekalipun kita masih menyebut nama Tuhan. Karena itu adalah menara Babel. Banyak orang yang tidak mau dikenal sebagai orang Kristen. Tapi banyak orang yang mau dikenal sebagai orang kaya, orang cantik, orang ganteng, orang sukses. Betul? Kita tidak mau diketahui sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, nanti dicap fanatik. Nanti ya ini bahaya nih, anak-anak terang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, hati-hati. Tragedi ketiga di dalam sejarah manusia adalah membangun menara Babel. Oleh karena mereka punya sumber-sumber yang memungkinkan mereka seolah-olah menyaingi Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita seolah bisa menyaingi Tuhan dengan keberhasilan kita, dengan semua yang kita miliki, karena semua yang kita butuhkan itu ada dan tercukupi. Dan bukankah itu seperti Kejadian pasal 11, saudara-saudara? Kejadian pasal 11, manusia oleh karena mereka satu bahasa, maka mereka begitu cepat membangun segala sesuatu dengan mudah, sehingga mereka berada pada satu zona di mana kehadiran Allah seolah-olah tidak diperlukan lagi, saudara-saudara. Karena sesungguhnya kalau kita terbuka, saudara-saudara, kapan kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Allah? Seringkali pada waktu kita menderita. Pada waktu kita membutuhkan sesuatu di luar kendali kita. Selama masih ada di dalam kendali kita, kita merasa bahwa kita tetap yang memegang kendali itu sendiri. Pada akhirnya Allah hanyalah bagian dari aksesori. Tapi jangan lupa, hukum yang pertama di dalam hukum Taurat mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Allah adalah Allah yang pencemburu.
Allah adalah Allah yang menginginkan manusia untuk mengutamakan Dia. Kenapa? Karena Allah tahu awal dari kejatuhan adalah ketika manusia berusaha playing God, menjadi bermain seperti Allah, menggantikan posisi Allah. Dosa mengancam keluarga dan Tuhan tidak tinggal diam. Slide berikutnya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dosa itu, sifat dosa itu, kalau saudara perhatikan ini, dari Adam, lalu pasal 4 kitab Kejadian, Kain membunuh Habil, itu mulai luas saudara-saudara. Papa mama, lalu anak-anak, dan yang menyedihkan adalah saya melihat bahwa orang tua Adam dan Hawa ini absen di dalam pergulatan antara Kain dan Habil, saudara-saudara. Saya tidak menemukan mengapa memang dikatakan bahwa ketika Kain lahir, itu Hawa berharap ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini yang akan menginjak kepala ular. Sehingga Kain diharapkan menjadi tanda kutip juru selamat. Tetapi pada akhirnya saya melihat pada akhirnya ketika Kain mulai bekerja menjadi petani, lalu Habil bekerja sebagai peternak, lalu mereka mulai menyembah Tuhan. Kenapa orang tua tidak memberikan guidance? Saya tidak tahu, Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi bukankah Adam dan Hawa punya pengalaman bersama dengan Allah di Taman Eden, fellowship? Kadang-kadang ini yang terjadi, saudara-saudara. Orang tua Kristen, mereka punya kenangan indah bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan anak-anak mereka seperti mereka cuek. Mereka biarkan saja untuk mencari Tuhannya sendiri, saudara-saudara. Seperti Kain dan Habil, mereka mencari cara bagaimana menyembah Tuhan, memberikan korban persembahan. Dan akhirnya ketika Kain melihat persembahan Habil diterima, hati yang tidak diparenting dengan baik, saudara-saudara. Hati yang tidak di-guide, tidak dituntun, yang kemudian begitu mudah terbakar oleh amarah, saudara-saudara. Ini juga menjadi concern saya tentang parenting. Bagaimana orang-orang begitu sibuk sampai lupa bahwa tugas parenting adalah orang tua. Selama anak itu masih kecil, arahkan mereka. Sebab jangan tunggu mereka remaja, di mana saudara dan saya tidak bisa lagi mengarahkan. Kecil pun kadang-kadang kita nggak bisa mengarahkan, saudara-saudara. Karena saudara dan saya kehilangan wibawa rohani kepada anak-anak kita. Dan saudara-saudara, kalau kita tidak waspada, dosa mengancam keluarga, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Solusi yang pertama saya lihat, kasih karunia Allah dimulai dari keluarga. Puji Tuhan. Kasih karunia Allah dimulai dari keluarga. Yang pertama, saudara lihat kasih karunia yang pertama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah langsung berjanji. Next. Pasal 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Allah konteksnya jelas, keluarga, keturunanmu. Saudara-saudara, kasih karunia Allah mengalir melalui keluarga. Dan kalau kita melihat Yesus lahir di tengah-tengah konteks keluarga. Kasih karunia yang kedua yang menjadi solusi yang Allah tunjukkan, saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, yaitu apa? Nuh. Pembaruan dan penyucian melalui keluarga Nuh. Karena semua manusia punya tendensi, kecenderungan itu tinggal tunggu waktu satu kali buahnya muncul, saudara-saudara. Sehingga dari luar sampai dalam itu perlu dikerjakan penyucian dan pembaharuan. Dan akhirnya keluarga Nuh yang dipandang benar
di antara orang-orang zaman ini. Kasih karunia Allah besar, tapi kasih karunia Allah membutuhkan saudara dan saya untuk menjadi saluran kasih karunia Allah itu. Membutuhkan Nuh, saudara-saudara. Yang ketiga, kasih karunia yang ketiga, yang juga merupakan jawaban dari tragedi yang ketiga dalam Kejadian pasal 11, yaitu ketika manusia membangun menara Babel, mereka diserakkan kemana-mana karena bahasa yang berbeda. Maka Tuhan kemudian punya rencana. Dalam pasal 12 ayat 3 dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Saudara-saudara, sedahsyat-dahsyatnya dosa, saya masih melihat bahwa solusi Tuhan melalui kasih karunia ini, ketika diresponi dengan benar, akan menjadi harapan. Amin. Saudara perhatikan, keluarga Abraham meresponi panggilan Tuhan dan janjinya sangat besar. Olehmu semua kaum di muka bumi. Kata semua itu bisa bicara mereka berada di mana saja, mereka berada di dalam suku apa saja. Karena bahasanya sudah berbeda-beda, saudara-saudara. Tetapi melalui keturunan Abraham, satu kali mereka akan beroleh berkat. Saudara-saudara, di dalam setiap dosa ada dua hal. Yang pertama, kemarahan Tuhan. Kadang-kadang kemarahan Tuhan tidak bisa dirasakan langsung. Next slide. Tetapi pasti ada murka Tuhan. Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kalau berapa waktu ini hati saya terganggu dengan kondisi yang ada. Dan sebagai dosen sekolah teologi, di sekolah teologi punya macam-macam aturan. Dan banyak yang kami temukan, saudara-saudara, calon-calon hamba Tuhan yang mereka perlu mengalami pemulihan. Dan ketika kami runtut pemulihan ini dari mana? Ternyata saudara-saudara, dari keluarga. Dari keluarga. Ada orang tua yang begitu campur dengan anaknya. Jadi dikit-dikit telepon saya gitu ya. Protes kepada saya gitu. Karena merasa kenal dengan saya. Tapi saya bilang, izinkan anak itu mengalami proses sendiri. Saudara-saudara, betapa keluarga itu punya peran yang penting. Dan keluarga saya tidak hanya memaksudkan kita yang sudah menikah saja. Tapi keluarga adalah di mana saudara dan saya menjadi bagian yang punya ikatan. Entah itu ikatan darah, atau ikatan sosial karena perkawinan, saudara-saudara, kan bukan satu darah tapi akhirnya menikah, atau adopsi, atau ikatan tinggal bersama-sama dan kemudian menghidupi nilai budaya bersama-sama, itu juga sebuah keluarga, saudara-saudara. Yang slide berikutnya, kerelaan dan komitmen anggota keluarga menjadi bagian dari solusi yang Tuhan rancangkan, adalah awal dari pemulihan dan penyelamatan keluarga. Saudara-saudara, saya ingat ketika Tuhan berbicara kepada hati saya, waktu itu saya masih mahasiswa semester 1. Saya merasa oke-oke saja dengan keluarga saya, dengan ayah saya, dengan semuanya. Ya namanya keluarga ya. Ada hal-hal ketidaksempurnaan yang terjadi. Tapi satu kali saya ingat ketika saya berdoa, pada waktu itu bulan Oktober saya berdoa, ambil waktu berdoa di kapel, di chapel, di kampus saudara-saudara. Saya ambil waktu sore-sore berdoa.
Saya rindu waktu itu untuk saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berdoa, mencari Tuhan, ambil waktu doa puasa. Saya tidak terpikir apapun tentang keluarga, sebab saya pikir I'm fine. Saya nggak ada masalah dengan keluarga saya. Tapi saya berdoa, saya berdoa, saya mencari Tuhan. Saya ingin melayani, saya ingin efektif melayani. Saya ingin seperti orang-orang percaya murid Yesus di Kisah Rasul pasal 2 dan 3. Mereka kemudian dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka menjadi berani memberitakan Injil. Saya merasa waktu itu saya takut ya. Karena ya pengalaman-pengalaman di mana memberitakan Injil itu tidak mudah. Lalu saya kalau sebagai hamba Tuhan tidak berani memberitakan Injil. Lalu bagaimana? Saya berdoa mencari Tuhan. Dan ketika satu sore ketika saya kemudian berdoa, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti ada sesuatu yang membanjiri saya, menyiram saya. Saudara-saudara, itu begitu kuat. Dan sampai kemudian hati saya seperti dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Saya berdoa, saya menangis, dan kemudian saya berbahasa roh, saudara. Dan ketika itu terjadi, hati saya meluap-luap. Saya bersyukur, bersuka cita, berdoa. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kemudian setelah itu agak reda, Roh Kudus mengingatkan bahwa saya menyimpan sesuatu dengan keluarga saya. Menyimpan kemarahan. Ya. Ada kemarahan-kemarahan yang kadang-kadang itu kemarahan itu kalau tidak dipencet tombol kemarahan ya nggak ada masalah. Tetapi ketika entah ada apa yang menjadi pemicu, itu kemudian bisa mengubah mood saya semuanya. Dan ini tidak baik kan. Lalu saudara-saudara, saya sadar dalam doa saya, Roh Kudus mendorong saya untuk melakukan pemulihan. Saya sudah, ini sesuatu yang masa sih kayak drama-drama gitu. Pak, saya minta maaf gitu-gitu. Ya saya merasa kita tahulah, kita sudah mengampuni. Kita tahulah, kita udah bereskan gitu. Tuhan sudah terima kita. Itu saya ngotot dengan Tuhan waktu itu. Tetapi Roh Kudus desak saya. Lalu akhirnya saudara-saudara, saya rencanakan pulang Desember. Saya pulang Desember, dan ketika pulang Desember saya kecopetan di Klaten, di Kartasura. Dan akhirnya saya tinggal di gereja di Klaten 3 hari. Karena tidak punya uang, dompet saya hilang, saya nggak bisa lanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saudara ingin melakukan sesuatu untuk keluargamu, tidak selalu lancar, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi. Tetapi ketika Tuhan tahan saya sampai hari ketiga, dan akhirnya saya dapat uang 10.000, saya ingat itu. Bapak Gembala yang tinggal di situ memberi saya uang 10.000 sehingga saya bisa naik bus lanjutkan pulang ke Semarang. Dan waktu di Semarang saya panggil adik-adik saya, karena saya tahu adik saya punya perasaan yang sama. Yaitu perasaan oleh karena ayah kami, orang tua kami pendeta begitu sibuk menomorsatukan jemaat, sehingga kadang-kadang anak-anak merasa nomor sekian. Dan itu kadang-kadang menimbulkan kami sebenarnya ada rasa penolakan. Dan ketika pada akhirnya saya bicara kepada adik saya yang persis di bawah saya, dia menangis, dia mengatakan, "Mas, saya baru saja kemarin dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus." Wow. Tuhan izinkan saya kecopetan dan tertahan di gereja Klaten 3 hari. Tuhan mau melawat adik saya yang paling keras ini, saudara-saudara. Satu kali adik saya ini sangat keras ya. Dia menulis di meja kerja ayah saya waktu SMP, saudara-saudara. Dia membandingkan keluarga kami dengan keluarga temannya yang notabene bukan Kristen, untuk hanya menyakiti hati saya, hati orang tua saya. Kalau pendeta dibandingkan bukan dengan keluarga Kristen, bayangkan. Saya merasa lebih begini di keluarga ini. Dan wow, tapi waktu saya cerita ini adik saya hancur hati, dan saya bersyukur, saudara-saudara. Dan malam itu saya bicara dengan ayah saya dan ibu saya katakan, boleh nanti malam kita ketemu bersama-sama. Ya, orang tua saya seperti aneh ini ya. Ada apa gitu. Dan waktu kami kumpul bersama, saya menceritakan apa yang kami rasakan. Adik saya mulai menceritakan. Orang tua saya diam. Lalu ayah saya mengatakan, saya tidak berpikir
Apa kalian merasakan seperti itu? Kami pikir semua baik-baik saja. Tapi ini yang luar biasa. Ayah saya kemudian mengatakan, saya minta maaf kalau itu terjadi kepada kalian. Dan akhirnya saudara-saudara, saya bersama dengan adik-adik dan keluarga berpelukan. Saya itu selalu merasa ayah saya itu entah di luar rumah, di dalam rumah, itu selalu jadi gembala. Selalu punya jarak gitu ya saudara-saudara, selalu punya jarak. Jadi mau memeluk itu kalau saudara bisa peluk orang tua, puji Tuhan ya saudara-saudara. Tapi hari itu kami berpelukan. Dan sejak saat itu saudara-saudara, terjadi sesuatu yang berbeda di keluarga kami. Keluarga adalah awal dari dosa. Tapi di dalam keluarga pula awal dari solusi. Karena kasih karunia Allah datang melalui keluarga. Pertanyaan penutup. Sahabatku, hendak engkau bawa kemana keluargamu? Engkau adalah awal dari solusi. Bersediakah engkau dipakai oleh Tuhan? Bersediakah engkau berdiri bagi keluargamu? Yesus adalah solusi yang Bapa berikan. Mari kita berdoa. Saudara menarik, pada waktu Yesus disalib, di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan mengatakan ini kepada murid-murid. Sambil memandang murid-murid dan melihat ibunya, dia berkata, ini adalah ibumu. Yesus sebelum dia mati disalib, dia masih memikirkan ibunya, saudara-saudara. Dia masih memikirkan ibunya. Bayangkan, Yesus bisa saja disibukkan oleh pelayanannya, menyenangkan hati Bapa dengan mengikuti kehendaknya mati di atas kayu salib. Tapi Yesus masih memikirkan Maria ibunya. Kemungkinan besar pada waktu Yesus disalib, suami Maria atau bapak dari Yesus yaitu Yusuf, tukang kayu itu sudah meninggal dunia, saudara-saudara. Sehingga kemungkinan besar Maria ibu Yesus akan hidup dan kehilangan anak pertamanya, saudara-saudara. Anak yang dia banggakan, anak yang dia support, anak yang membuat kadang-kadang dia merasa kehilangan hati jantungnya seperti hilang karena Yesus tiba-tiba hilang begitu saja, saudara-saudara. Tapi Yesus masih mengingat ibunya sehingga dia menitipkan ibunya kepada para murid-muridnya dengan mengatakan, ini adalah ibumu. Seolah Yesus mengatakan, tolong aku akan mati, tapi rawat dan pelihara ibuku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah tinggalkan atau kita melupakan, tidak terlalu mengurusi orang tua mungkin, atau kita melakukan itu sebagai kewajiban-kewajiban. Tetapi saya mau mengajak kesempatan saat ini untuk saudara-saudara, buka mata lebar-lebar. Ada hal-hal yang saudara dan saya bisa lakukan untuk menyatakan kasih karunia bagi keluarga kita, bagi keluarga saudara dan saya. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang panggil dulu pendetanya untuk nasihati saudaranya, panggil dulu keluarganya untuk lakukan sesuatu buat keluarganya. Saudara-saudara, mungkin itu bisa dilakukan, tetapi kenapa kita harus pinjam tangan, pinjam mulut dari orang lain? Bukankah kita ada di dalam keluarga itu? Saudara bisa berdoa dan berdiri bagi keluarga saudara-saudara supaya Tuhan pakai kita. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Saya mengajak kita meresponi firman Tuhan dengan pujian. Kata-kata pujian ini kata-kata yang indah. Engkaulah jalan yang sempurna.
Janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Saudara-saudara, orang tua yang punya anak, saya mengingatkan, anak-anak akan mengikuti saudara-saudara. Kalau saudara dan saya bagaimana berperilaku, bagaimana kita menilai Tuhan, menilai hari-hari ibadah kita, anak-anak akan mengikuti apa yang kita tidak katakan, tetapi yang kita lakukan. Dan itulah yang menghasilkan kecenderungan-kecenderungan, saudara-saudara. Karena apa yang kita lihat, itulah benih dari kecenderungan. Mari kita koreksi diri. Apabila apa yang kita kerjakan itu mendatangkan kecenderungan-kecenderungan yang membuat seolah-olah menara Babel dibangun di dalam rumah kita, kita minta pengampunan Tuhan. Dan sebaliknya juga, saudara-saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi bagian dari solusi yang Tuhan sudah persiapkan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu, amin, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, saya berikan kesempatan untuk kita mengendapkan firman Tuhan. Apa perasaan saudara dengan keluarga saudara-saudara? Baik keluarga inti, kalau itu suami istri dan anak-anak, maupun keluarga besar dengan orang tua, dengan saudara-saudara kandung, dengan ipar. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam keluargamu? Satu kali Yesus ketika dia masuk ke Nazaret, di Kapernaum sebenarnya, waktu itu saudara-saudara Yesus mengganggu pelayanan Yesus. Mereka seperti meragukan Yesus. Tapi Yesus membuat klaim, barang siapa percaya kepadaku, ia adalah saudaraku. Artinya saudara-saudara, kadang-kadang kita mentok dengan keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita mungkin termasuk orang-orang yang tidak mendukung kita. Tapi saudara punya saudara di dalam iman. Saudara perlu dukungan, saudara perlu untuk tolong doakan saya. Karena saya punya pergumulan dengan keluarga saya.
Tetapi dari sanalah permulaan dari masalah ataupun solusi. Ketika keluarga dipulihkan, maka bagi seseorang yang telah mengalami pemulihan itu, dia akan menemukan penghargaan yang baru dan dia menemukan, kalau di dalam psikologi disebut asertif. Dia menjadi bukan orang yang tertutup, bukan orang yang takut menyampaikan pendapat, tetapi dia mulai berani menyatakan dirinya karena dia menemukan rasa aman di dalam keluarganya, saudara-saudara. Mari kita akan berdoa buat keluarga kita masing-masing, apapun keadaannya. Tuhan mengasihi keluarga kita. Tuhan punya rencana bagi keluarga kita melalui saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya minta pelayan perjamuan kudus untuk membantu saya mempersiapkan perjamuan kudus. Maju ke depan. Engkaulah jalan yang sempurna. Kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan. Mari kita berjalan di jalan kebenaran. Izinkan firman bekerja, mengerjakan kebenaran itu sampai menjadi suatu perbuatan yang nyata. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang. Begitu kasih-Mu ada di sini Tuhan. Amin. Kasih-Mu terlalu luas. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak dapat dijangkau oleh kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu dalam bagai samudra, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Amin. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesembuhan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil 1-2 menit berdoa buat keluarga kita masing-masing. Kalau Yesus saja di tengah-tengah kesakitan di atas kayu salib, di mana Dia bergumul karena dagingnya tercabik-cabik, jiwanya begitu hancur karena dicemooh dan ditinggalkan murid-muridnya, dan Bapaknya itu seolah memalingkan wajahnya daripada Dia, sehingga Dia seorang diri menanggung semuanya. Tapi Dia masih mengingat ibunya, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa keluarga di mana Dia berasal adalah alat bagi Tuhan untuk dunia ini melihat Tuhan di tengah keluarganya. Mari kita berdoa mengingat keluarga kita masing-masing. Kalau ada perkara-perkara yang saudara tahu engkau perlu bereskan dengan Tuhan, sehubungan dengan keluargamu, lembutkan hatimu.
Kalau ada perkara-perkara yang Kau sedang pikul dan terasa berat, karena ada beban-beban keluarga yang Kau pikul, hampiri Tuhan untuk memohon kasih karunia-Nya sekali lagi menjadi kekuatan jalan keluar bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam kondisi keluarga yang berbeda-beda. Ada keluarga kami yang juga belum percaya dan mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau mengajar, Yesus mengajar untuk mengingat keluarga kami. Kami mau mengingat mereka ya Tuhan. Engkau hampiri mereka ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu melalui setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara anggota keluarga kami yang sakit ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang Tuhan sudah menjalani beban ini bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah cukup lama. Dan kadang-kadang kami mengalami fatigue, mengalami kelelahan Tuhan, sehingga hati kami menjadi begitu datar. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau sekali lagi menghiburkan, menguatkan setiap kami ya Tuhan yang sedang memikul beban itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anggota keluarga kami yang kami tahu mereka sedang ada di dalam masalah-masalah. Mari ya Tuhan, Engkau menolong mereka ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu yang menjadi solusi itu juga terjadi di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan siang hari ini kami mau berdoa buat keluarga, suami istri. Kami mau berdoa hubungan mereka Tuhan Kau tolong bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ipar-ipar mereka, mertua, orang tua, extended family. Mari ya Tuhan Kau tolong agar setiap kami melalui kami Tuhan, kasih karunia Allah itu terjadi di dalam keluarga kami. Saatnya kami mau berdoa untuk perjamuan kudus melalui roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Dan biarlah oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Saya minta tolong untuk bisa dibagikan unsur-unsur perjamuan Tuhan. Haleluya. Bagaikan yang membentang begitu luas, kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang mencurahkan kasih-Mu begitu tengah-tengah kami Tuhan. kasih Rindu Tuhan Kau kerjakan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Dalamnya samudra, begitu dalam
roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi sebagai penghormatan dan penghargaan tubuh Yesus. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengingatnya, ingatlah bahwa engkau tidak sendirian menanggung segala penderitaan, karena tubuh Yesus bersama dengan engkau telah menanggungnya di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Maka Yesus mengambil anggur yang berisi anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus, darah perjanjian baru, yang olehnya penumpahan darah Yesus menjadi covenant perjanjian bagi setiap umat manusia. Sehingga melalui darah Yesus setiap orang yang berdosa akan diampuni. Setiap orang yang najis dan kotor akan disucikan. Setiap orang yang tertolak akan diterima. Setiap orang yang merasa tidak layak akan dilayakkan. Setiap orang yang merasa tidak mendapat bagian justru akan disambut oleh Bapa. Dan kembali melalui darah Yesus, kitab Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Mari kita minum darah perjanjian yang baru nih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta tolong untuk leading bisa mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Bapa bagi kami Tuhan, untuk kasih-Mu ya Bapa yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk semuanya ya Bapa, kami mau terus ya Tuhan tidak terlena dengan dunia ya Bapa, tapi kami mau terus mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan ini ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga mau menerapkan dalam keluarga kami juga ya Bapa. Kami bawa Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, diri kami seutuhnya Tuhan dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biarlah kami boleh berkenan Tuhan di mata-Mu ya Bapa, dan kami hanya terus mengerjakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali, saya silakan. Shalom teman-teman, happy Sunday. Senang sekali ya bisa kembali ke tempat ini setelah minggu lalu kita have fun di retret bareng-bareng. Masih ingat gak memori-memori retret gitu ya? Seru banget games-games yang udah kita jalanin. Seru banget hiruk pikuk naik shuttle ya. Nungguin shuttle yang lama. Tapi overall it was fun. Pastinya kita akan ada kedekatan lagi lah antara sesama kita gitu ya. Dan kita mau tetap jaga kedekatan itu. Jadi nanti pulang gereja juga jangan pulang dulu. Mungkin kita bisa hangout bareng, makan bareng bersama ya. Oke, untuk pengumuman sebelum saya akan sampaikan pengumuman seminggu depan, kita mau berdoa dulu ya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Saya akan pimpin untuk doa persembahan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh datang lagi ke tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau berkati setiap tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, untuk teman-teman untuk persembahan, teman-teman bisa memberikannya melalui rekening BCA yang tertera di sini, atau kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang yang ada amplopnya. Nanti bisa diberikan secara tunai, lalu dimasukkan di kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil saya akan bacakan satu ayat, saya berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan terlebih dahulu. Ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah hadir pada hari ini dan untuk setiap teman-teman yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap saudara yang sudah dengan setia memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Kami juga mau welcome jika ada teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di sini, welcome to our church. Dan semoga kalian bisa bertumbuh bersama di tempat kami. Dan juga kami mau mengingatkan untuk setiap saudara yang punya anak kecil atau punya ponakan mungkin, nah itu bisa ajak untuk hadir di Sunday service. Di setiap hari Minggu itu ada Sunday School di atas. Nah, kita mau bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak dini ya, melalui Sunday School sesuai dengan tema kita bulan ini, family. Dan kita untuk pengumuman seminggu depan untuk hari Selasa diumumkan untuk Moment of Restoration akan diadakan secara online karena gembala dan para staf akan mengikuti training penginjilan untuk Selasa depan. Dan kita juga encourage teman-teman untuk terus hadir di hari Kamis, kita ada KTB ya. Nah, ada di KTB Barat 1, 2 dan Timur. Nah, untuk detail lokasinya biasanya akan langsung di-share ke grup. Kalau mungkin belum tergabung dalam grup bisa langsung WA ke teman-teman yang bergabung di KTB. Nah, untuk hari Jumat juga kita umumkan akan ada KTB pelajar atau mahasiswa di lantai 6 gereja ya, hari Jumat nanti. Nah, itu jam 6.30 di sini di lantai 6. Dan kami juga umumkan untuk setiap panitia yang bergabung pada saat panitia retret kemarin untuk bisa tinggal sebentar setelah ibadah karena kita akan adakan pembubaran panitia bersama Pak Agus. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke kasih. Izinkan saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini. Saya ada di antara kita welcome keluarga Pak Dedi ya. Terima kasih dengan kedua putrinya, Tuhan berkati. Juga dengan Ko Johnson ya, wow, dengan istri tercinta Faustin. Wah, senang. Kalau pas ke Surabaya mampir ke SAF, senang juga ketemu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan juga bertemu dengan saudara jemaat Tuhan yang setia, ya puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semuanya. Jangan lupa dalam hampir tidak fully 3 bulan kita akan Natal ya saudara. Jadi setelah pembubaran panitia retreat akan langsung nanti ada pembicaraan untuk panitia Natal dan ada sesuatu yang exciting kita ingin SIF akan menjadi berkat buat keluarga-keluarga. Ada satu project saya tidak bisa spill banyak-banyak ya saudara-saudara, tapi ketua panitia sudah ada, tinggal yang lain-lain menyusul. Tapi ini akan kita lakukan sesuai dengan bakat karunia yang Tuhan berikan untuk gereja kita, sehingga kita ingin menjadi berkat buat banyak orang, keluarga-keluarga yang ada. Apa itu? Ya tunggu tanggal mainnya saja, oke? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri di dalam doa kita. Ya, tadi disampaikan bahwa Moment of Restoration diadakan secara online untuk Selasa ini karena kebetulan gembala dan staf pastoral kami mengikuti training penginjilan di Malang ya, supaya kembali lagi dikobarkan dan kerinduannya untuk bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Jadi doa diadakan secara online ya, begitu ya. Kita akan juga berdoa, mungkin ada anggota-anggota keluarga kita di waktu-waktu yang akan datang. Mereka akan ada isu-isu kesehatan, ya, perlu pengobatan dan lain sebagainya. Kita doakan. Ada juga mungkin anggota keluarga kita yang kurang sehat, kita doakan juga ya. Kita mendoakan itu semua saudara-saudara di akhir ibadah kita. Mungkin juga ada kabar-kabar yang menyenangkan bahwa anggota keluarga SAF akan bertambah dalam beberapa hari ke depan ini. Mana ya? Yeah. Kita akan tambahan ada anak Sunday School ya saudara. Ya, kita doakan Jane nanti
dalam beberapa hari ke depan akan melahirkan. Tuhan berkati keluarga Bapak Michael Tan ini ya saudara. Dan juga berdoa buat saudara-saudara semuanya ya. Tuhan memberkati kita. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa berdoa. Berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan. Ya, Tuhan tolong juga panitia Natal yang kami bentuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat setiap keluarga di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan, kami yang sudah mengenal kebenaran dan kasih-Mu. Kiranya kami juga dapat menyatakan kasih-Mu di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami menemukan kasih yang sejati di dalam Engkau yang sanggup untuk mengubahkan kami, yang sanggup untuk memulihkan kami. Tuhan, Kau menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, masa depan kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan jamah dan sembuhkan jikalau ada yang sakit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus. Kami menerima kesembuhan daripadamu. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan dari dulu sampai saat ini. Kami mau belajar percaya kepadamu ya Tuhan dan berharap kepada janji firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudari kami Jane ya Tuhan, keluarganya Michael yang sebentar lagi akan mendapatkan momongan ya Tuhan, anak yang Engkau berikan. Kami berdoa Tuhan untuk Jane, Engkau berikan kekuatan kesehatan agar Jane dapat melahirkan dengan selamat dan juga bayi yang sempurna, yang selamat ya Tuhan. Kami berdoa Engkau mencukupkan segala yang diperlukan oleh keluarga Michael ini ya Tuhan. Kami bersuka cita bersama-sama dengan Michael dan Jane. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga panitia Natal yang akan dibentuk Tuhan. Kami berdoa untuk Stefan sebagai ketua panitia Natal ini, Engkau menolong mengurapi ya Tuhan. Dan Engkau menolong agar semua panitia yang akan diminta untuk bekerja bersama, mereka boleh bersedia bekerja bersama-sama dan boleh membawa sukacita Natal bagi kami sekalian dan orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan pulang kami di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau yang menanti-nantikan pasangan hidup, yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mencintai engkau apa adanya. Percayalah waktunya akan tiba, engkau akan melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, bahkan juga diberkatilah apa yang engkau rencanakan di waktu-waktu yang akan datang. Karena Tuhan adalah Allah yang layak diandalkan. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menolong engkau dan saya menjadi pelaku firman setia sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang memandangmu lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu
Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Berikan salam satu dengan yang lain.